Bayangin di umur 10 tahun, itu umur pas aktifnya bermain. Lu harus mengumpulkan 100 juta beli, mungkin 100 miliar. Uang itu untuk menebus desa yang dicengkram bajak laut, sadis, manusia ikan arlong, dan Nami menyanggupinya. Nami mencuri dari bajak laut lain dan mendapatkan julukan si kucing pencuri. Nami berkeliling desa ke kota, mengumpulkan uang untuk menebus desa tercinta. Bertahun-tahun mencuri untuk menebus desa, dan terkumpul uangnya. Tikus angkatan laut datang yang bersekongkol dengan Arlong dengan seenaknya merampas uang yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Nami mencoba menghentikan, ditahan saudari dan paman. Kakaknya pun tertembak. Nami mengetahui rencana Arlong yang hanya menipu Nami selama 8 tahun, yang dengan susah payah uang yang ia kumpulkan. Dan dia menemui Arlong. Nami direndahkan dan dihinakan oleh bajak laut. Kejam Arlong, amarah dendam bercampur, sampai Nami melukai tangannya yang ada lambang bajak laut Arlong sejak ia kecil. Di umur 10 tahun, Luffy datang menahan tindakan itu dan sudah mengetahui kisah Nami yang menjadi budak Arlong selama 8 tahun. Namun di balik air mata dan luka, Nami tetap bertahan karena harapan untuk kebebasan. Itulah yang membuatnya terus hidup. Setelah Nami ditipu, direndahkan, dan dihinakan, anggota topi jerami pun menuju ke markas Arlong. Warga desa Chokoyashi sudah habis sebaran selama 8 tahun dijajah bajak laut. Kejam Arlong, mereka dan ditahan oleh adik seperluan Zoro. Karena itu hal yang sia-sia. Luffy langsung menghantam tembok Arlong Park sampai roboh. Dicegat oleh Keroco tanpa basa-basi, Luffy langsung menghantam Arlong yang sedang duduk santai. Arlong pun roboh. Pertarungan sengit terjadi antara kru topi jerami dan kru Arlong. Hachi memanggil Momo, sapi laut, membuat semua orang takut. Muncullah Momo, sapi laut raksasa. Dia takut pernah dihajar Luffy dan Sanji, anak buah Arlong, mencoba membantu dengan jurus aneh. Luffy membenamkan kakinya ke tanah. Luffy memegang tanduk Momo, memutar dan membanting, menghantam semua kru Arlong. Momo terpental jauh, dan para kru Arlong banyak yang tumbang. Arlong pun bangkit. Peperangan sengit di depan mata demi derita desa Kobayashi. Dan Nami selama 8 tahun. Hachi pun menyemburkan tinta hitam. Luffy yang tidak bisa bergerak langsung terkena tinta Hachi. Momen dimanfaatkan Hachi dengan batu bekas puing bangunan Arlong Park dihantam kenya Luffy. Sanji dengan sigap menahannya dengan kaki kirinya. Pertempuran panas pun dimulai. Zoro menghadapi Hachi, sedangkan Usopp mengalihkan perhatian, menggiring Cholar dari pertempuran. Arlong pun bertindak dengan licik. Dia memanfaatkan Luffy yang tersangkut di batu, memotong batu bagaikan kue, dilemparkan Luffy ke laut karena dia tahu pemakai buah iblis pasti tidak bisa bergerak di dalam air laut. Hal genting ini membuat pertempuran makin alot. Zoro panik langsung menyerang Hachi. Sanji menyerang Kurobi. Dia ingin menyelamatkan Luffy. Di satu sisi, adik Zoro dan warga desa sedang panik karena Luffy tenggelam di dalam laut. Kakaknya Nami dan Ladusing berinisiatif menyelamatkan Luffy yang tenggelam di laut. Zoro pun lemas karena bekas luka saat melawan Mihawk semakin parah. Sanji teralihkan perhatiannya karena Zoro yang terkapar lemas langsung dihantam Kurobi dengan tinju karate fish terpental menembus tembok bangunan. Momen ini dimanfaatkan Hachi dengan jurus topan. Dia ingin mengakhiri pertarungan ini. Zoro pun bangkit. Di sisi lain, Usopp bermain kejar-kejaran dengan Cho. Sanji bangkit sambil menghisap udutnya. Dia berkata, lumayan tinju ikan itu. Sialan aku kubuat. Dia menjadi ikan krepes, masih jauh kuat dari si tua bangka itu. Jah itu, Papa Zeff. Di sisi lain, Zoro bangkit, melanjutkan duel ini. Dia meminjam pedang pada adiknya karena dia ingin menggunakan gaya 3 pedang. Hachi maju menyerang Zoro. Pertempuran pun semakin memanas. Zoro menghindari tebasan dan dengan serangannya mampu melukai Hachi. Hachi pun mengamuk dengan gilanya. Dia menyerang Zoro sampai terpental ke udara. Hachi ingin membuat Zoro menjadi daging cincang. Zoro menghindar dan anehnya dia mampu menahan serangan dan melukai tangan Hachi. Hachi semakin menggila. Sedangkan Zoro, dia memikirkan sumpahnya kepada Mihawk. Dengan ketenangan luar biasa, Zoro menyerang. Hachi pun terpental dengan ini. Pertarungan dimenangkan oleh Zoro. Nantikan kisah selanjutnya. Tolong like, subscribe, dan follow. Untuk kisah selanjutnya, medan pertempuran masih berlanjut.